saya di dalam melaksanakan program Guru Penggerak Angkatan 9. Umpan balik ketika saya melakukan pengembangan diri aktivitas pembelajaran yang ada di kelas. Baik, sekarang saya akan menilai Anda terkait pengembangan diri selama pengajaran di kelas. Untuk mendukung kompetensi guru penggerak yang akan Anda lakukan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan umpan balik yang diberikan. Sama-sama. Baik, Bu April, pada kesempatan kali ini saya ingin meminta umpan balik dari Bu April mengenai aktivitas pembelajaran saya di dalam kelas sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 9. Jadi silahkan bisa nanti diisi di sini. Nanti diberikan rentangan skala dari 1 sampai 4. Bisa diisi secara objektif menurut Bu April. Ya, jadi akan saya berikan umpan balik melalui lembar yang sudah Bu Febri berikan untuk kompetensi guru penggerak Bu Febri. Baik, terima kasih Bu April atas waktunya. Sama-sama Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang selamat datang di kegiatan pendampingan individu 2 untuk CGT Bagiana. Kegiatan hari ini adalah terkait dengan visi guru penggerak, terkait dengan prakarsa perubahan yang disusun oleh CGT. Ini adalah bagian daripada bagaimana seorang calon guru penggerak menjadi agen perubahan yang ada di sekolah. Dan tentunya perubahan itu adalah dari perubahan kecil yang ada di kelas, baru nanti akan menjadi perubahan-perubahan untuk sekolah. Mungkin bisa disampaikan Bu Diana terkait dengan visi guru penggerak yang diangkat itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi untuk visi guru penggerak yang telah saya buat, visi saya itu berkaitan dengan berbudi pekerti luhur, cerdas dan peduli lingkungan. Jadi harapan saya di sini di dalam membuat visi itu, saya menginginkan peserta didik itu ketika proses pembelajaran memiliki sikap yang berbudi luhur, dan selain dia memiliki sikap yang berbudi luhur juga menjadi seorang siswa yang cerdas. Nah, selain cerdas juga peduli lingkungan. Karena apa? Di situ saya selipkan peduli lingkungan karena biasanya saya pernah menjumpai itu, mungkin tidak semua Pak. Jadi ada peserta didik itu yang kadang membuang sampah bekas makannya mereka itu dibuang tidak pada tempatnya. Jadi dari situ saya terinspirasi. Terus kemudian kalau untuk sikap yang berbudi luhur, kadang memang ada siswa ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru itu kadang nyelonong begitu saja. Nah dari situ makanya saya ada pemikiran untuk membuat visi seperti itu. Jadi untuk siswa yang cerdas saja tidak cukup, jadi sikap juga harus diperhatikan. Terus untuk terkait pembelajaran tadi kan visinya sudah diangkat, mungkin untuk yang sudah diterapkan dan dilaksanakan di kelas ini bisa disampaikan kegiatan dan contohnya sampai hari ini. Oke, kalau untuk di kelas Pak yang sudah saya terapkan ketika proses pembelajaran, saya menerapkan proses pembelajaran yang terpusat pada siswa, di mana siswa yang lebih aktif dan saya menjadi mendampingi siswa. Nah di situ kadang saya membuat kerja kelompok, seperti yang contohnya kemarin materi desa kota. Nah itu saya membuat proses pembelajaran itu berkelompok. Kelompoknya itu aktivitasnya peserta didik membuat poster secara digital, terus kemudian di aplikasi Canva di HP mereka masing-masing. Namun ternyata setelah berjalan itu Pak, ada kelemahannya di sana. Nah kelemahannya itu terkait dengan
siswa, jadi manajemen siswanya terkait dengan ketika siswa mengerjakan poster itu kadang ada siswa yang ikut bekerja, terus kadang ada juga yang tidak bekerja. Nah itu karena dibuat secara kelompok, terus kemudian HP-nya kan ya kecil Pak, jadi kalau mau ikut semua di situ kan tidak mungkin, seperti itu yang sudah terjadi. Terus tadi yang sudah dilaksanakan mungkin efek untuk pembelajaran dari siswa mungkin untuk siswanya. Kalau untuk efeknya dari siswa yang awalnya itu saya terapkan di siswa yang kelasnya memang kadang kalau saya mengajar itu diem Mbak. Kalau saya awal itu menjelaskan itu mereka kebanyakan mayoritas diem. Nah kemudian saya buat seperti itu bekerja kelompok. Nah jadi harapan saya dari bekerja kelompok itu siswa menjadi aktif. Nah ternyata memang aktif, tapi ada yang aktif betul-betul mengerjakan, tapi ada yang aktif dengan aktivitas yang lain. Iya, luar biasa ini Bu Fadrina sudah melaksanakan melakukan perubahan ya, itu menerapkan perubahan memang kita harus dari kelas kecil, saya yakin nanti siswa. Nah tentunya kegiatan tersebut ada umpan balik dari siswa yang mana kita mengajar, mungkin menurut kita ini kan kita Mungkin nanti anak-anak juga bisa didorong ke pengenalan wilayah sekitar gitu. Jadi contohnya saja untuk kelas 10 itu kan ada materi konsep geografi yang terkait tentang lokasi nih Pak. Nah kemarin tuh anak-anak saya ajak untuk berpikir tentang melihat kondisi desa di sekitarnya. aku pernah sudah Anak-anak itu sendiri, Oh. gitu. Jadi anak-anak observasi sendiri gitu. Nah, jadi untuk batas wilayah saja itu ternyata anak-anak masih minim yang paham, gitu. Jadi kayak misalnya rumahnya dari Kelurahan Pare, sebelah utaranya itu desa mana itu ternyata anak-anak bisa dikatakan 70% itu masih belum mengenali sama sekali, gitu. Nah, terus apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fabriana itu tadi sudah bagus sekali. Jadi anak-anak itu ditonjolkan ke sisi teknologinya juga, tapi juga yang bisa digarisbawahi itu lingkungannya gitu. Dan ternyata sekarang dan rata-rata itu saya jalankan selama 2 tahun ini Pak, kan saya juga termasuk baru di sini gitu. Nah itu 2 tahun di kelas 10 semuanya pengenalan lingkungan desanya saja ternyata bisa dikatakan 70% dari Untuk umpan balik yang saya berikan kepada Bu Fabriana, saya berkaca pada pengalaman saya sendiri Pak. Dulu ketika SMA, saya kan anak IPS juga kan, dan anak IPS dan IPS kan kalau menurut saya terutama geografi itu kan banyak apa deh bacaannya, menghafal apa istilahnya, dan kebanyakan tuh disuruh menulis. Kemudian sering kali saya bermain di mejanya Bu Febri di ruang guru, dan saya melihat ternyata Bu Febri memberikan inovasi terhadap media pembelajaran menggunakan maket, maket berkaitan dengan bab wilayah kota. Gitu. Jadi menurut saya itu merupakan media yang dapat menarik pemahaman siswa juga, kemudian siswa juga dapat aktif berperan, kemudian pemahamannya pun juga bisa masuk ke otak mahasiswa. Jadi menurut saya media-media yang digunakan Bu Fabriana itu cukup variatif dan bisa mengembangkan pemahaman siswa sehingga sesuai dengan visinya Bu Febri, yaitu mencerdaskan siswa. luar biasa. Yang betul-betul telepon. Namanya dinamika, tentunya dapat berbagi praktek baik dengan teman. Untuk kegiatan lanjutan dan cara tindakannya nanti Bu Fabriana akan menyampaikan diseminasi berbagi praktik baik tentang
meminta umpan balik kalian ketika saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Pramita. Saya Vincent Sultan Christian. Saya Lukman Praditya. Saya Anita Wijayapung. Saya Aulia Medela. Di sini kami akan menyampaikan umpan balik selama Buffet mengajar di kelas 12 PS2. Pembelajaran yang digunakan oleh Buffet dalam pelajaran geografi adalah seperti menyimak video, terus membuat poster, dan melihat PPT atau website. Media pembelajaran yang digunakan selanjutnya adalah menggunakan video. Beliau menggunakan proyektor untuk memutar sebuah video untuk mempermudah semua murid-murid agar bisa melihat dengan jelas atau mengerti maksud dari materi yang ingin disampaikan. Setelah kegiatannya menyimak video, lalu selanjutnya kami berdiskusi dengan teman bangku. Contohnya kemarin kami berdiskusi tentang desa Wosogo dan desa-desa lainnya dan mengidentifikasi struktur serta aplikasi desa berdasarkan hal perkembangan. Dalam tugas poster itu anak bisa mengkreasikannya itu lewat aplikasi Canva. Terus dari situ di dalam posternya itu isinya ada yang disebutkan Mela tadi, itu ada strukturnya, terus klasifikasi desanya itu masuk apa. Terus waktu pembelajaran pun teman-teman juga mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat excited dan mengerjakan dengan giat dan tertib. Oke, terima kasih atas umpan balik yang telah kalian berikan kepada saya. Semoga kedepannya pembelajaran geografi kita di dalam kelas bisa lebih baik lagi dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.